Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita memberangkatkan teman-teman, kita akan pujikan kembali pujian yang dipujikan oleh Ibu Arminto. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami memujikan pujian ini kembali. Pujian ini merupakan pujian yang sering dinyanyikan oleh Ibu Harminto. 3 kali kami menyanyikan pujian ini. Segenap hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami adalah kemurahan Tuhan. Jika bukan karena kemurahan Tuhan, kami mungkin tidak akan pernah ada sampai hari ini. Tapi karena kemurahan Tuhan, Engkau memastikan hidup kami ada sampai hari ini. Bahkan sampai Tuhan datang kedua kali. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan memiliki Engkau dalam hidup kami. Biarlah segala teladan yang sudah diberikan oleh Ibu Harminto menjadi kekuatan buat kami, menjadi panutan buat hidup kami, untuk kami lebih sungguh-sungguh dalam kami beribadah dan melayani kepada Tuhan. Terima kasih, pagi hari kami datang kembali kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memberangkatkan. Tuhan tolong ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar kasih kemurahan Tuhanlah yang berlaku buat hidup kami, sehingga kami semua boleh mempermuliakan nama Tuhan.
Saudara kami yang belum datang, belum hadir, beri waktu, kesempatan, kemenangan, percepat langkah mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami. Tetapi kami tahu Tuhan, di saat kami beribadah kepada Tuhan, setan berusaha mengganggu kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, bungkus kami dalam kuat kuasa darah Tuhan. Layakkan kami bersatu hati memanggil nama Tuhan untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setan pergi keluar dan menghancurkan kuasa darah Tuhan. Tuhan melindungi kehidupan kami, hati kami, dimana kami beribadah ini Tuhan. Dengan tenang kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman-Mu boleh kami mengerti, juga boleh menjadi dasar untuk kami melangkah setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami untuk menikmati semua berkat firman ini, dan kami beralaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Lebih sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami paaskan doa ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memberangkatkan jenazah ke tempat pemakaman. Sebelumnya kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tempat ini saya bersama dengan istri mengucapkan selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan, selamat kita menikmati firman Tuhan. Kita bersyukur firman tadi malam sudah mengingatkan kita kembali. Ya, memang ibu ini menyukai pujian ini. Menurut cucu yang disampaikan kepada saya, suka menyanyi pujian ini. Ya, tadi malam istri saya juga masih cerita, tante masih cerita, masih ada beberapa amplop yang memang kita buka itu hanya sampai Natal. Jadi sampai Natal kita kumpulkan setiap bulan, ya, karena ibu Herminto selalu memberikan kepada kami. Ya, pernah terbuka, ya mungkin secara nilai mungkin dia dikatakan kecil, tapi beliau ini bukan seorang jutawan, bukan seorang yang berlebih-lebih. Ya, itu satu pemberian yang sangat berharga. Makanya kami tidak berani ambil. Ya, amplop-amplop kecil itu masih ada. Ya, tante juga kemudian ingat, kadang-kadang kemudian seringkali memberi permen. Karena kalau dipikirkan permen itu kan anak-anak gitu ya, anak-anak. Tapi ibu menganggap bahwa kami adalah anaknya, sehingga masih memberikan kami manisan, memberikan kami permen. Itu cinta kasih. Tidak pernah kemudian musuh itu dikasih permen. Tidak pernah saya. Ya, kami pun tidak pernah berkata seperti itu. Itu satu perhatian. Ya, memberikan permen, kadang memberikan makanan-makanan, dan tidak lupa selalu memberikan doa. Dan itu sangat berharga buat kami. Dan sekali lagi, kami pun sangat dihargai oleh ibu. Ya, menunggu kami ketika mau berangkat, menunggu kami. Ya, untuk kami berdoa buat ibu. Satu dua helah nafas seperti kesaksian keluarga kemarin. Kami sangat dihargai dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, semoga kesetiaan kita semua seperti malam, kasih dan kesetiaan itu akan saling bertemu. Biarlah kita memiliki kasih, kita memiliki kesetiaan. Nanti upah itu akan kita terima. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Itu akan memberikan kita upah mempelai buat kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita lengah. Tuhan bisa tiba-tiba datang, tapi biar kehidupan kita didapati Tuhan dalam keadaan yang siap sedia. Ya, kita merindukan kita tetap dalam keadaan siap sedia. Itu perjuangan kita. Ya, kita yang masih hidup, kita dipercayakan untuk bisa berjuang sampai akhir. Tetap siap sedia. Sewaktu-waktu tiba-tiba Tuhan bisa datang kedua kalinya. Ya, jadi kita bersyukur, kami bersyukur mendapat kasih kemurahan Tuhan. Ya, untuk bisa melayani Tuhan. Ya, Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal 14. Amsal pasal 14. Ayat yang ke-23. Amsal 14 ayat yang ke-23.
Begini firman Tuhan. Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saya ulangi, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi Alkitab mengatakan dalam jerih payah itu ada keuntungan. Jadi ketika kita berjerih payah untuk kita beribadah, untuk kita melayani Tuhan, Alkitab mengatakan itu mendatangkan keuntungan. Keuntungan apa? Kita tidak selalu mengatakan keuntungan itu secara kelihatan, keuntungan uang, keuntungan harta. Kita tidak berpikir selalu ke situ ya. Tapi keuntungan yang terbesar kalau yang dialami oleh Ibu Harminto sampai akhir di dalam Tuhan. Itu satu keuntungan. Ada orang yang kemudian pada detik-detik terakhir meninggalkan Tuhan, ada. Ya, ada. Tapi kita melihat seperti Ibu Harminto, Mbah Harminto ini sampai akhir. Itu keuntungannya. Sehingga nanti ketika di hadapan Tuhan, beliau bisa kemudian mengatakan, inilah keuntunganku. Inilah untungku kalau aku bisa memegang tangan Tuhan, memegang hati Tuhan sampai akhir. Makanya ini menjadi pengalaman buat kita semua. Dalam jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Tuhan tidak butuh janji-janji kosong. Aku mau setia, aku mau sungguh-sungguh. Nanti kalau aku diberkati, aku mau begini. Tuhan tidak butuh kata-kata saja. Ya, sebab kasih itu bukan soal kata-kata, tapi soal jerih payah. Dalam Alkitab dikatakan dalam ayat ini seperti ini. Jadi jangan kita suka kemudian mengucapkan, aku mau begini, aku mau begini, aku mau begini, aku begini. Kita semua yang menyaksikan ya, mungkin kami mengalami ketika ibu sudah sepuh. Kami mungkin kita muda, kita pasti ada beberapa di tempat ini. Memulai dulu dari Omega, mulai dari Karangwaru sampai kepada Tamanan. Sudah boleh kemudian memperhatikan Pak Harminto, Bu Harminto, apakah orang yang kemudian ngomongnya saja, wah aku mau setia, aku mau sungguh-sungguh. Kalau kami memperhatikan mungkin dalam masa sepuh, tapi dari cerita yang kita dengar dari orang tua, dari Bapak Ibu Gembala, beliau ini diam, beliau setia, ibadah, itu aja. Ya, nggak pernah kemudian kebar-kembar memberikan sesuatu perhatian, itu tidak pernah kemudian kebar-kembar. Ya, jadi itu menjadi paling tidak menjadi kaca, menjadi satu teladan buat kita. Allah tidak membutuhkan sebuah kata-kata belaka, hanya sebuah janji-janji. Aku mau setia, aku mau sungguh-sungguh. Lakukan saja, jerih payah saja di dalam Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan kata-kata belaka mendatangi kekurangan. Banyak orang di dalam Tuhan hidupnya kekurangan. Karena apa? Banyak berkata-kata kepada Tuhan. Makanya kita akan diajari menyembah Tuhan kan. Banyak berkata-kata, aku mau begini, aku mau begini. Tapi semuanya hanya kata-kata belaka. Tidak ada wujudnya, tidak ada prakteknya. Kita tidak mau ya. Jadi seperti buat Mbah Harminto, di gereja ya biasa, diam, mendengar firman. Bahkan saya sudah saksikan di mana-mana yang sepuh-sepuh, ya semua yang sepuh-sepuh, ini ada Bu Rahel juga. Nggak pernah dengar firman itu kemudian kayak apa. Padahal kalau dipikir untuk duduk saja itu satu perjuangan. Kita yang muda jangan ya enak satu kerjaan ini. Enggak. Itu di mana-mana saya saksikan. Yang sepuh-sepuh di gereja kita itu kalau dengar firman semuanya tenang. Semua baik Ibu Harminto dan sebelum-sebelumnya, baik Nada Bu Rahel, itu ada Bu Sukro, semuanya kalau dengar firman itu diam biasa saja. Nggak perlu umat, kemudian ada ini ada ekspresi seperti menolak firman atau kemudian malah mentereng. Enggak, biasa saja. Menerima firman baik-baik.
biar itu menjadi pelajaran buat kita. Dan itu satu keuntungan yang dibawa, itu jerih payahnya. Kalau kita ingat, tidak mudah untuk menerima firman disampaikan buah gembala. Kata-katanya seperti itu, tapi ibu ini mau menerima. Itu kesaksian yang saya terima dari Bapak Ibu Gembala. Ya, yang sepuh-sepuh berjuang bertahan sampai akhir. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Dalam tiap jerih payah, jadi Tuhan hitung satu persatu jerih payah kita. Semuanya tidak ada yang terlewat, semua mendatangkan keuntungan, dan keuntungan itu sangat besar buat kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai lupa. Yakobus pasal 2. Satu ayat lagi kita berakhir ya. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20. Kita tahu ayat ini ya. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kalau kosong, kalau kita satukan 6 misal tadi, kosong itu berarti tidak ada keuntungan. Iman tanpa perbuatan itu tidak ada keuntungan. Aku percaya Yesus, aku yakin pada Tuhan Yesus, tapi tidak ada perbuatannya. Kesetiaan ibadah, kesetiaan pelayanan, nanti diajak begini, coba bakti, ya malasan aja, kita tidak mau. Dan kita bukan orang seperti itu, ini hanya penyampaian firman. Ya, kita beruntung kita bukan orang seperti itu. Jadi iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, tidak ada keuntungan sama sekali. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar, wah dia orang Kristen, wah dia percaya Yesus. Silakan saja. Tapi yang menilai semua itu adalah Tuhan. Apakah imannya itu kosong ataukah imannya itu berisi, ada keuntungannya. Nanti biar dilihat. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana Tuhan menolong setiap pribadi untuk kita berjerih payah, bahwa iman yang kita punya, kepercayaan kita kepada Tuhan bukanlah kepercayaan kosong, bukanlah iman tanpa perbuatan. Semua harus kita wujudkan. Makanya terus kita berusaha berjerih. Tuhan tidak pernah melupakan jerih payah kita. Tiap jerih payah kita Tuhan tidak lupakan. Terus kita mohon kemurahan Tuhan. Ya, jadi ini menjadi perhatian buat kehidupan kita, sehingga kita lebih sungguh-sungguh dalam kita mengasihi Tuhan, menyatakan iman kita kepada Tuhan. Jadi jangan kata-kata belaka, jangan banyak janji kepada Tuhan. Lebih baik perbuatan kita yang kita tunjukkan. Ini loh wujud kasihku, ini loh bukti keseriusanku kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menilai semuanya. Ya, orang tidak bisa melihat. Seperti kemudian kalau ibadah ada yang jaga di luar, nah itu bagaimana keseriusannya. Itu semua diperhatikan Tuhan, dipantau. Multimedia di atas, mixer di atas, semua dipantau Tuhan. Kalau di bawah kan pendeta yang memantau. Enggak, saya tidak memantau. Saya sudah katakan, kalaupun toh kemudian ngantuk merem, ya selamat menikmati. Setiap orang punya hak asasi, ya kan? Enggak apa. Tapi kita belajar berusaha, berjerih payah. Iman kita bukanlah iman yang kosong. Terakhir 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat ini sudah sangat kita kenal ya. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58.
1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, begini firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ibu Harminto sepuh, jalan saja mungkin sudah sangat berusaha, apalagi duduk, ya kan? Duduk dari awal sampai akhir, ya kan? Itu sudah lebih dari sebuah usaha, itu satu usaha yang ekstra. Lagi bisa ibadah sampai akhir, itu sudah sebuah usaha yang ekstra. Mengapa sampai ibu ini kemudian sampai sebegitunya? Kita mengatakan sebab kamu tahu. Nah ini kita harus tahu. Banyak orang tidak paham bahwa persekutuannya dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Banyak orang hanya ibadah, hanya pelayanan, tapi tidak paham ibadah itu apa, pelayanan itu apa. Kita harus tahu, sebab kamu tahu. Nah, kita mengatakan giatlah selalu. Kata selalu itu berarti jangan berikan kesempatan buat kelemahan. Giatlah selalu, selalu giat menyemangati diri. Sekali lagi, orang tidak akan mampu menyemangati kita kalau kita tidak bisa semangat. Ya kita yang harus menyemangati diri kita sendiri untuk kita semangat. Giatlah selalu, ya, dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, ini Alkitab ini, kamu tahu bahwa dalam persentuhan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bagi Ibu Harminto tidak sia-sia. Sampai detik-detik terakhir tetap jalan Tuhan, dibawa di dalam Tuhan. Jadi ini keuntungan. Banyak orang kemudian tidak lagi ingat kepada Tuhan. Nanti aja kalau mau mati, aku tak percaya Yesus. Ya kalau bisa ngomong. Kalau tidak, ya kalau masih bisa diajak berdoa. Kalau tidak, kalau koma, kan kita tidak tahu. Makanya bukan sementara kita sehat, bukan sementara kita hidup. Pokoknya saat kita hidup sekarang, jangan sampai kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Sebab persekutuan dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Kita harus paham. Ya, kita mengatakan sebab kami tahu. Jadi kita sangat paham. Oh, ini loh kerja buat Tuhan. Kalau nuruti capek semua. Kalau nuruti lelah, ya lelah semua. Kalau nuruti masalah, ya semua orang kemungkinan punya masalah. Tapi yang penting hati ini, bagaimana cintanya kepada Tuhan. Tunjukkan. Saya pernah katakan kan, orang dunia aja bisa mengatakan lautan ku seberangi, gunung ku daki, padahal tidak bisa ngelangi. Naik ke rumah aja udah menggek-menggek. Tapi demi cintanya dia bisa mengatakan kepada orang yang dikasihinya, lautan ku seberangi, gunung ku daki. Semua kata-kata itu tidak pernah dibuktikan, tapi itu kata-kata bagus kan secara dunia. Nah, ya, jadi kita mohon kemurahan Tuhan, berjerih lelahlah kepada Tuhan. Sebab itu adalah sebuah keuntungan. Iman tidak boleh dengan iman yang kosong, tapi iman harus sesuai dengan perbuatan. Apa itu? Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Itu penting buat kita. Seperti itu sampai akhir. Kemarin minggu kita kan sampai akhir menutup mata. Ada saatnya menutup mata tidur, ada saatnya menutup mata seperti itu. Tapi didapati ku tetap setia. Kita bersyukur ya, kita mohon kemurahan seperti itu. Kemurahan lebih dari hidup. Hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Harga hidup ini tidak seberapa dengan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan jauh lebih dari hidup ini. Dan Beliau menghargai setiap helaan nafas itu. Semasa masih kuat tetap ibadah.
datang ibadah, meskipun dengan ya tubuh yang memang sudah sepuh, terus ibadah sampai akhir. Ya, itu menjadi pengalaman buat kita. Enggak kemudian mengeluh, mohon kemurahan sampai akhir perjuangan itu tidak boleh berhenti. Sampai Tuhan datang ke belakang, Tuhan menjemput kita untuk jadi nomor. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Naikkan pujian ini kembali. Memuji
kali kami menyanyikan pujian ini. Tempat angka dunia, di tengah dunia yang penuh dengan segala keruwetan, penuh dengan segala kesusahan, penderitaan, penuh dengan air mata, kesusahan. Tapi kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami, yang memberikan, menilai kehidupan kami, sehingga kemurahan-Mu lebih dari kehidupan kami. Jika Tuhan melihat hidup manusia kami masih ditandai kekurangan, tetapi kami bersyukur Engkau mengasihi kami lebih dari harga hidup kami. Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan untuk berjuang, berikan kami kekuatan untuk kami berjerih payah di dalam Tuhan, supaya jangan sampai kata-kata belaka yang kami ucapkan, tapi biarlah kami mewujudkan iman kami dengan perbuatan kami, supaya jerih payah kami mendatangkan keuntungan yang besar buat hidup kami. Tuhan, tolong hidup kami. Pada kami tak ada kemampuan apa-apa tanpa Engkau. Kasih-Mu, kemurahan-Mu lah yang berlaku buat hidup kami, untuk kami lebih bersyukur. Betapa kami mengucap syukur mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa segala jerih payah kami, segala upaya kami, semuanya tidak akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Kami akan berusaha dalam kebelum sempurnaan kami, untuk kami boleh menjadi sempurna sama seperti pribadi-Mu. Dalam ibadah dan pelayanan kami, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk mendapatkan banyak contoh dan teladan. Hari ini apa yang kami lihat dari Ibu Harminto, dari Mbah Harminto ini, ialah ini juga menjadi sebuah teladan panutan buat hidup kami. Bagaimana kesetiaan dalam masa-masa tua, masa-masa sepuh, yang hanya untuk berdiri saja sudah perjuangan, apalagi untuk pergi ke rumah Tuhan. Tapi beliau terus berusaha, selama masih ada kesempatan beliau berusaha, dan itu menjadi satu panutan buat hidup kami, untuk kami berjuang di hadapan Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali, boleh menjemput hidup kami menjadi mempelai perempuannya. Terima kasih, tanam ukirkan firman-Mu di dalam hati kami, bertumbuh berbuah manis, lebat dan tetap, berguna di saat kami menggunakan di hadapan Tuhan. Setelah ini Tuhan, jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman Tamanan. Mari Tuhan tolong dalam perjalanan, entar sampai di tempat dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun, sampai kepada pengiring-pengiring semuanya juga nanti kembali ke rumah dengan sempurna. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan mengasihi hidup kami, hiburkan keluarga di tempat ini. Biar kasih Tuhan yang menolong, Roh Kudus yang menghiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, tapi sebagai mempelai Dia surga kami persembahkan dan pasrahkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Monggo badhe mirsani.
Dari kemarin ditinggal. Doain juga. Doain. Papa doa.
Ngomong saya mah, ngomong saya, Mas, ngomong saya sama dia. Udah ya. Oke, kasih dulu. Ya. Ya, kasih dulu. Ya. Udah ya. Ikhlas. Ya. Sudah ya. Jangan ditangisin terus ya. Ya, betul. Doain semua ya. Ya. Ya udah baik-baik ya. Hati-hati kalau nanti jalan ke kalau ini kenapa? Ya udah mau ditutup ya. Ya, udah mau ditutup ya. Ya udah ya. Ini maksudnya. Ya. 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 Kita dulu ya. Terus ya. Oke, bisa ada.
Dan warna itu masuk kak. Kak, sini. Ini ya. Jadi mana? Karena apa? Tengah. Bisa. Itu dua. Ya, dua. Tengah. Di video ini